ini sebenarnya masih banyak nih warga yang masih mencampur sampah, belum melaksanakan pemilahan sampah, baik sampah organik, sampah non organik. Ini yang masih selalu kita gaungkan di setiap padukuhan agar ke depan nanti masyarakat bisa mulai memilah sampah. Ini menjadi satu penting agar sampah itu nanti bisa dikelola dengan baik. Secara tidak langsung bahwa sampah apabila kita kelola dengan baik itu akan mendapatkan value juga, tapi juga didukung dengan sarana dan prasarana. Nah, ini menjadi salah satu perhatian kita juga kepada pemerintah. Sarana prasarana itu sangat penting untuk mengurai permasalahan sampah. Nah, di sisi lain juga masih banyak praktek pembuangan sampah sembarangan. Contohnya di Solokan, masyarakat juga masih kurang cinta lingkungan. Lahan kosong seperti tadi saya sampaikan, kita punya lahan kosong di Padukuhan Maguwo, ada warga yang membuang sampah, akhirnya kita eksekusi kurang lebih hampir 13 truk tadi. Nah, itu kepedulian masyarakat juga sangat penting agar kita juga bisa mengurangi permasalahan sampah yang ada di wilayah. Yang kedua tadi mengenai kurangnya pemilihan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana. Ini sarana prasarana ini sangat penting. Ketidakaturan jadwal pengangkut sampah. Nah, ini kadang di masyarakat kan ada namanya pengangkutan sampah secara swasta nih. Nah, di sini kadang dari pihak swasta pun pengambilannya juga kadang tidak kontinuitasnya kurang nih. Jadi berdampak pada menumpuknya sampah yang ada di wilayah kami. Nah, ini menjadi salah satu perhatian kami. Tadi saya sampaikan pemilihan sampah terkait organik, non organik dan residu itu menjadi salah satu penting juga agar ke depan kita bisa mengurai permasalahan sampah. Yang berikutnya adalah terkait dengan penyusunan peraturan kesepakatan lingkungan. Nah, ini menjadi penting juga, kita harus membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alaf Susanto, PJ Lurah Maguwoharjo. Dalam hal ini pemerintah Kelurahan Maguwoharjo beserta jajarannya dan teman-teman kelurahan kita berkomitmen untuk mengurangi sampah yang ada di Maguwoharjo khususnya. Kemarin kami dari kelurahan bersama dengan teman-teman kelurahan kita mendapatkan aduan dari masyarakat, salah satunya terkait dengan adanya penumpukan sampah yang ada di Padukuhan Maguwo. Nah, di situ kebetulan ada lokasi tanah kas desa kami yang disalahgunakan oleh oknum dari salah satu pengolah sampah ataupun pengambil sampah yang ada di wilayah, dan sampah ini ditumpuk di lokasi tempat kami yang ada di Padukuhan Maguwo. Dari hasil itu masyarakat membuat aduan kepada kelurahan dan segera kami tidak lanjuti. Kami berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, kami berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di kelurahan, juga dengan padukuhan. Kita melaksanakan pembersihan sampah. Diawali kita rapat koordinasi di Kelurahan Maguwoharjo dan dieksekusi pada tanggal 13 Agustus. Kami bersama-sama dengan dinas kita melaksanakan pembersihan sampah yang ada di wilayah tersebut. Kita mengerahkan kurang lebih hampir 13 truk sampah yang kita angkut dari lokasi tersebut. Nah, adapun hasil dari pengerokan ini, sebagian besar sampah ini dibawa ke salah satu pemilihan sampah untuk diolah sampahnya. Jadi kita tidak hanya sekedar pemilah sampah, tapi kita bersama dengan pihak ketiga yang untuk pengelolaan terkait dengan sampah. Nah, yang berikutnya terkait dengan TPS 3R. Kita sudah ada TP 3SR yang ada di Padukuhan Kalongan. Tadi mungkin telah disampaikan juga oleh Pak Duko. Nah, ini juga sudah membantu mengurai sampah yang ada di beberapa padukuhan Maguwoharjo khususnya. Harapan kami nanti ke depan di setiap padukuhan kita bisa mempunyai, harapan kami ke pemerintah Kabupaten Sleman, kita bisa mendapatkan bantuan semacam pengolahan sampah seperti TPS 3R yang ada di Kalongan. Kita bisa mengolah sampah secara mandiri yang ada di padukuhan, dan ini juga bisa dikelola oleh RW ataupun RT yang ada di wilayah. Itu menjadi salah satu nanti untuk mengurai permasalahan sampah yang ada di padukuhan ataupun di Kelurahan Maguwoharjo. Yang berikutnya mengenai TPS 3R juga sudah ada secara mandiri, itu dilaksanakan oleh kebetulan Pak Duko juga, Pak Sasminto, beliau juga telah membuat semacam pengolahan sampah, tapi beliau mengolah sampah secara kering. Itu salah satunya mengambil sampah yang ada di perhotelan. Ini juga beliau berperan aktif untuk bagaimana caranya mengurangi permasalahan sampah yang ada di Maguwoharjo khususnya. Nah, permasalahan sampah menjadi salah satu isu
penting di tingkat nasional maupun tingkat kabupaten yang ada di Indonesia. Hal ini menambahkan kami dari kelurahan berkomitmen bagaimana caranya kita bisa mengurangi sampah yang ada di Margoharjo, karena lingkup kita sekarang posisinya berada di Kelurahan Margoharjo. Secara tidak langsung kami juga sebagai Panewon Anom ataupun sektor di Kapanewon Depok, permasalahan ini tidak hanya diselesaikan di tingkat kelurahan, tapi kita bisa secara sama-sama untuk di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan ataupun Kapanewon. Nah, yang pertama adalah tujuan kita adalah salah satunya kita bisa menyamakan persepsi tentang kondisi pengelolaan sampah saat ini. Nah, ini harus kita samakan dulu persepsinya. Yang kedua adalah kita bisa merumuskan terkait dengan langkah penanganan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Itu menjadi salah satu poin penting untuk kita bersama. Yang ketiga adalah kita mendorong partisipasi masyarakat ataupun tokoh masyarakat dalam lembaga. Ini menjadi penting, partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu hal yang penting agar kita bisa berkolaborasi menangani permasalahan sampah yang ada di Margoharjo khususnya. Nah, kondisi saat ini sebenarnya masih banyak warga yang masih mencampur sampah, belum melaksanakan pemilahan sampah, baik sampah organik, sampah non-organik. Ini yang masih selalu kita gaungkan di setiap padukuhan agar ke depan nanti masyarakat bisa mulai memilah sampah. Ini menjadi satu penting agar sampah itu nanti bisa dikelola dengan baik. Secara tidak langsung bahwa sampah apabila kita kelola dengan baik itu akan mendapatkan value juga, tapi juga didukung dengan sarana dan prasarana. Nah, ini menjadi salah satu perhatian kita juga kepada pemerintah. Sarana prasarana itu sangat penting untuk mengurai permasalahan sampah. Nah, di sisi lain juga masih banyak praktek pembuangan sampah sembarangan. Contohnya di Solokan, masyarakat juga masih kurang cinta lingkungan. Lahan kosong tadi seperti tadi saya sampaikan, kita punya lahan kosong di Padukuhan Margo, ada warga yang membuang sampah, akhirnya kita eksekusi kurang lebih hampir 13 truk tadi. Nah, itu kepedulian masyarakat juga sangat penting agar kita juga bisa mengurangi permasalahan sampah yang ada di wilayah. Yang kedua tadi mengenai kurangnya pemilihan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana. Ini sarana prasarana ini sangat penting. Ketidakaturan jadwal pengangkut sampah. Nah, ini kadang di masyarakat kan ada namanya pengelolaan pengangkutan sampah secara swasta nih. Nah, di sini kadang dari pihak swasta pun pengambilannya juga kadang tidak kontinuitasnya kurang nih. Jadi berdampak pada menumpuknya sampah yang ada di wilayah kami. Nah, ini menjadi salah satu perhatian kami. Tadi saya sampaikan pemilihan sampah terkait organik, non-organik, dan residu itu menjadi salah satu penting juga agar ke depan kita bisa mengurai permasalahan sampah. Yang berikutnya adalah terkait dengan penyusunan peraturan kesepakatan lingkungan. Nah, ini jadi penting juga, kita harus membuat namanya regulasi ataupun SOP, itu sangat penting depan agar sampah ini bisa ditangani secara bersama-sama dan tidak menjadi sebuah momok yang ada di wilayah, karena sampah ini juga menjadi salah satu isu nasional nih, khususnya di Jakarta. Mengenai closing ataupun statement dari pemerintah, melalui ini kita menyadari bahwa besar harapan kami kepada masyarakat Margoharjo khususnya agar mari kita bersama-sama mulai melaksanakan pemilihan sampah, mengurangi sampah, baik itu sampah organik, non-organik, karena tanpa peran dari masyarakat secara bersama-sama kita tidak bisa menangani permasalahan sampah ini. Oleh karena itu saya sebagai PJ Lurah Margoharjo berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Margoharjo mulai sekarang kita bersama-sama untuk mengurai atau mengurangi sampah yang ada di Margoharjo, karena salah satu kebersihan itu adalah menjadi salah satu kewajiban kita bersama-sama. Terima kasih dari kami, terima kasih. Itulah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dulu TPST ya, terpadu, karena ada perubahan regulasi menjadi TPS 3S. Kalau dulu itu memang benar-benar pemilahan, kemudian residu itu dibuang ke Piungan melalui jasa dari daerah Sleman, jasa angkut di sana. Tapi dengan tertutupnya Piungan itu kita sudah mulai kelabakan dalam pengelolaan terutama residu. Kalau non residu ini sejak dulu sudah dimanfaatkan oleh TPS walaupun dan penyedia jasa. Lah itu
setelah sana tertutup, mau tidak mau ya kita bakar. Karena kalau menjual di swasta, yang disebut residu itu apa itu? Residu itu yang sudah tidak bisa dipilah lagi. Maksudnya dan posisinya sampah seperti pampers, oh gitu. Seperti itu. Plastik itu. Kalau plastik yang kering itu masih kita bisa. Masih kita pilah. Tapi kalau yang sudah kotor dan basah ini memang kita gabungkan dalam residu. Oh gitu ya. Kemudian untuk sampah organik di tempat saya melalui penyedia jasa yang mengambil di rumah tangga maupun di konsumen. Gerobak keliling itu ya Pak? Iya, gerobak keliling itu kalau di tempat saya untuk sampah organik ya, itu kami sudah menyediakan tempat tersendiri. Dia harus membuang sampah organik di situ. Medalinya belum terambil. Nanti yang anorganik baru di TPS. Oke, siap. Kalau setiap hari berapa bisa dikelola? Kalau tiap hari itu bisa mengelola satu 2 sampai 3 kubik residu. Siap Mas Iwan. Oke. Siap. Oke. 2 sampai 3 itu bisa dikelola. Berarti yang residu tadi dibuang kemana? Yang residu itu kita sudah mempunyai tobong, kita bakar. Oh, dibakar. Walaupun kita harus. Jadi pengeluarannya itu lewat dibakar ya Pak? Iya, untuk residu itu kita bakar walaupun kita ya istilahnya angon waktu karena kita dekat dengan Lanut Adi Sucipto, di sana ada bandara dan ini harus membutuhkan ya udara yang tidak terlalu banyak asap. Oh gitu. Itu. Terus sampai saat ini sudah sejauh mana bisa mengelola sampah itu Pak di wilayah Kalongan ya Pak? Iya, kebetulan gini, dulu itu hanya Kalongan dan satu perumahan di Perdukuhan Prodan. Kemudian untuk akhir-akhir ini kita kerjasama dengan Delha untuk mereka yang mempunyai usaha di tepi Jalan Solo yang itu masuk rest area daripada TPS 3R Kompak Maju seperti Hotel Jayakarta, kemudian rumah-rumah makan seperti Indoren itu sudah bisa diambil atau dikelola penyedia jasa yang di bawah naungan daripada TPS 3R Kompak Maju seperti itu. Dan akhir-akhir ini untuk 5 bulan terakhir itu ada dia penyedia jasa dari luar Mogoharjo, yaitu dari Condong Catur. Dia numpang membuang ke situ. Itu seminggu itu 2 kali. Itu kapasitasnya 1 Grand Max yang dipakai Grand Max. Di volumenya juga sedikit agak tinggi seperti itu. Jadi kita sudah melangkah sampai ke luar daripada Kelurahan Mogoharjo. Terus untuk mengelola itu mungkin dananya diambil dari mana Pak? Itu gini, untuk mereka penyedia jasa itu dia mengambil di konsumen dan dia yang menarik di konsumen. Kemudian sesuai dengan jumlah sampah mereka itu dia membayar ke pengurus TPS 3R. Nah, dari pembayaran itu bisa untuk operasional, perawatan, dan 3 tenaga kerja. Tenaga kerja alhamdulillah yang satu sudah semuanya sudah mendekati UMR. Dari 3 tenaga kerja itu. Terus gini Pak, apa ya? Tadi kan sudah peralatannya itu bentuknya seperti apa untuk mengelola sampah itu? Alhamdulillah kita sudah mempunyai tempat dan gudang untuk pemilahan dan untuk gudang pemilahan. Berarti yang dipilah itu
residu disendirikan, kemudian yang bisa dipakai. Iya, di situ pupuk. sudah ada pemilahan. Oh. Yang untuk pupuk Hmm. ini jelas dari awal tadi sudah sampaikan. Untuk sampah organik itu kita sudah punya tempat sendiri. Oh, gitu. Di situ agak tebing yang agak dalam, sekitar 5 sampai 7 meter. Nah, di situ sambil untuk nimbun daripada tebing yang terlalu curam itu khusus untuk organik. Kalau ada yang buang di luar organik, pasti suruh ngambil. Karena komitmennya memang organik dan anorganik itu terpisah. Sampai-sampai yang basah itu yang organik kadang-kadang ikut masuk ke TPS. Oh, gitu ya. Pemilahan itu per hari bisa berapa ton, Pak? Kalau Yang dilakukan TPS jenengan berapa ton? antara 2 sampai 3 Kubik. 2 sampai 3 kubik itu ya per hari. sekitar berapa? Kalau di kilo? Kalau hasilnya itu tergantung dari mereka konsumen yang dibuang apa saja gitu. Oh, gitu ya. Nggak mesti ya, berarti? Nggak mesti. Nggak mesti ya. Karena apa ya, dari konsumen itu sendiri kan tidak mesti apa saja yang dibuang ya. Karena dengan berbagai karakter mungkin dari apa ya, mereka rumah tangga mereka kan nggak mesti ya. Iya, iya. Kalau dari pantauan dari petugas jenengan seperti yang keliling itu sejauh mana kesadaran masyarakat Maguwo ini membuang sampah pada tempatnya? Mengelola sampah ya. Ya, keluhan daripada para petugas yang keliling, penyedia jasa yang keliling ke konsumen, itu masih banyak sekali orang-orang yang belum sadar mengenai pemilahan dari awal. Ini yang sangat menjadi tantangan. Iya. Lah alasannya apa? Wong aku sudah bayar kok masih harus seperti itu. Lah ini memang kesadaran itu yang masih belum bisa dilakukan oleh banyak ya, sebagian lah masyarakat yang sebagai penghasil sampah. Tapi juga ada yang di situ sudah dipilah-pilah. Itu Di tingkat hotel pun masih seperti itu atau? kalau hotel di sana sudah terpilah. Sudah terpilah. Mana yang basah, mana yang kering. Jadi yang masih perlu ditingkatkan kesadarannya itu masyarakat Dari masyarakat umum ya. Ya. Itu kadang-kadang ibu-ibu rumah tangga itu ya sudah pulang dari pasar ya malah justru yang organik dimasukkan dalam kantong, Dalam plastik ya. iya mungkin habis rajang-rajang dan lain sebagainya seperti itu. Ini yang memang menjadi tantangan dari pengelola TPS 3R. Ya. Terima kasih Pak. Semoga jadi persoalan sampah ini menjadi menyelesaikan masalah persampahan yang ada di Sleman khususnya dan DIY secara umum. Itu. Amin. Ya. Hanya ini Pak yang perlu kami sampaikan Ya, ya. atas ini bagaimana TPS ini yang ada di wilayah Sleman ini, terutama yang 3R ini kadang-kadang mereka kalau itu yang sifatnya dikelola oleh masyarakat itu sangat berat, karena untuk peralatan daripada pengelolaan sampah ini membutuhkan dana yang tinggi, operasionalnya juga dana yang tinggi, dan itu harus istilahnya membebani daripada konsumen atau masyarakat. Mau tidak mau dari pengurus akan menaikkan iuran. Nah, kalau dia naik iurannya mahal, mau diarahkan pemilahan yang gini-gini, wah saya sudah bayar. Nah, ini yang berat bagi kita pengurus-pengurus maupun penyedia jasa yang keliling di wilayah wilayahnya masing-masing. Seperti itu. Ini monggo dari pemerintah ini bisa istilahnya apa ya, memberikan masukan
syukur suplai dana untuk istilahnya standar operasionalnya bagi petugas-petugas ini ya bisa memenuhi syarat. Iya. Seperti itu. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Salam lestari untuk wilayah di Kabupaten Sleman. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun.